Kementerian Dalam Negeri sebagai poros pemerintahan daerah terus melakukan perubahan dan terobosan demi mengoptimalkan kinerja pegawai, salah satunya melalui penyederhanaan birokrasi. Apa tujuan dari penyederhanaan birokrasi? Jadi, penyederhanaan birokrasi merupakan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam rangka mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kemendagri dilakukan melalui penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, di mana arah penataan kelembagaan Kemendagri sebagai berikut. Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kemendagri akan memangkas sekitar 65% dari total organisasi. Hal ini didasarkan pada Perpres Kemendagri serta sejumlah kebijakan penataan kelembagaan. Penyederhanaan birokrasi sendiri didasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut. Berdasarkan Permen Pan RB nomor 28 tahun 2019, jabatan administrasi dan pengawas dialihkan menjadi jabatan fungsional dengan diberikan tugas tambahan sebagai koordinator dan subkoordinator akan tetap mendapatkan penghasilan yang sama sesuai dengan kelas jabatan administrasi dan pengawas sebelum dialihkan. Kriteria penyederhanaan birokrasi sendiri dilakukan berdasarkan potensi yang dapat dialihkan yang kriterianya adalah, sedangkan potensi yang tidak dapat dialihkan, kriterianya adalah. Dengan demikian, sesuai perhitungan tabel eksersis penyederhanaan birokrasi berdasarkan kriteria Permen Pan RB nomor 28 tahun 2019, potensi unit yang dapat disederhanakan di lingkungan Kemendagri yaitu sebesar 83,5% untuk unit eselon 3 dan 73,6% untuk unit eselon 4 dengan rincian sebagai berikut. Selanjutnya, alur penyederhanaan birokrasi dapat dimulai dengan pembuatan Form 1 untuk SDM dan Form 2 untuk kelembagaan, di mana Form 1 harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat fungsional dan Form 2 disertakan rekomendasi dari kelembagaan. Untuk seterusnya dilakukan pengangkatan atau pelantikan. Berikut timeline kronologis penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kemendagri. Berdasarkan kronologi tersebut, penyederhanaan birokrasi di tahap 1 sebesar 54% telah menghasilkan pengalihan jabatan eselon 3 sebanyak 15 serta pengalihan jabatan eselon 4 sebanyak 658. Sedangkan penyederhanaan tahap 2 telah menghasilkan 65 penyederhanaan jabatan dengan jumlah pengalihan jabatan eselon 3 sebesar 99 dan pengalihan jabatan eselon 4 sebesar 718. Berikut adalah lampiran surat Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Pan RB nomor 061-5467-SJ tanggal 5 Oktober 2020 mengenai penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kemendagri tahap 2 adalah proses yang telah berjalan dilanjutkan dengan proses tindak lanjut pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dilakukan dengan tahap beberapa keuntungan menjadi pejabat fungsional diantaranya kesempatan naik pangkat lebih cepat, tetap memiliki kesempatan untuk menjadi JPT, batas usia pensiun lebih panjang, tunjangan jabatan lebih tinggi. Selanjutnya berikut ini adalah tabel nomenklatur dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kemendagri. Selanjutnya, ini dia pembahasan mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Apa itu penyetaraan jabatan?
Penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional selanjutnya kini disebut sebagai penyetaraan jabatan, di mana merupakan pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian atau in-passing pada jabatan fungsional yang setara. Selanjutnya, bagaimana ruang lingkup dan kriteria penyetaraan jabatan? Apa saja kriteria penyetaraan jabatan? Penyetaraan jabatan dilakukan dengan syarat sebagai berikut. A. Tugas dan fungsi jabatan berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional. B. Tugas dan jabatan dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional. Dan C. Jabatan yang berbasis pada keahlian atau keterampilan tertentu. Sementara jabatan yang diusulkan dalam penyetaraan adalah jabatan yang terdampak atau dihapus dalam penyederhanaan birokrasi. Adapun jabatan administrasi yang dapat dipertimbangkan untuk tidak dilakukan penyetaraan adalah jabatan yang Selanjutnya, apa saja persyaratan penyetaraan jabatan? Lalu, bagaimana dengan pejabat administrasi yang belum kualifikasi pendidikan, yaitu di bawah strata 1? Jawabannya tetap dapat disetarakan. Apabila administrator, pengawas, dan pelaksana eselon 5 yang belum memiliki ijazah pendidikan yang sesuai dengan persyaratan, wajib melakukan uji kompetensi di instansi pemerintah yang bersangkutan sebelum diangkat ke jabatan fungsional. Setelah diangkat pun mereka wajib memiliki pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan paling lama 3 tahun setelah diangkat. Sementara pejabat administrasi yang akan mengisi jabatan fungsional jenjang ahli pertama atau ahli madya, yang mana pada beberapa jabatan mensyaratkan kualifikasi S2, wajib memenuhi pendidikan sesuai syarat tersebut paling lama 4 tahun setelah diangkat. Administrator, pengawas, pelaksana eselon 5 yang belum memiliki ijazah sesuai persyaratan dapat diberikan 1 kali kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi, tetapi tidak diberikan kenaikan jenjang 1 tingkat lebih tinggi sebelum kualifikasi pendidikan yang diisyaratkan terpenuhi. Selanjutnya, apakah pejabat administrasi dengan BUP kurang dari 1 tahun mengikuti penyetaraan jabatan? Jawabannya tentu bisa. Pejabat administrasi dengan BUP kurang dari 1 tahun terhitung dari usulan penyetaraan jabatan dapat mengikuti penyetaraan jabatan apabila kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pejabat administrasi tersebut dibutuhkan oleh organisasi. Tentu ini dengan adanya pemberian rekomendasi dari pejabat yang berwenang. Lalu, bagaimana penyetaraan administrasi ke jabatan fungsional dilakukan? Jawabannya adalah sebagai berikut. Bagaimana selanjutnya tahap pelaksanaan penyetaraan jabatan? Tahapan pelaksanaan penyetaraan jabatan adalah sebagai berikut. Dari usulan, telaahan, validasi, rekomendasi, hingga akhirnya pengangkatan atau pelantikan. Untuk melakukan penyetaraan jabatan tersebut, instansi pemerintah perlu melakukan beberapa langkah sebagai berikut. Tapi, bagaimana kalau belum ada penataan organisasi? Apakah penyetaraan jabatan bisa dilakukan? Jawabannya tentu bisa. Penyetaraan jabatan dapat dilakukan sebelum penataan organisasi sebagai upaya memberikan jaminan kepastian karir bagi pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi. Jadi, kapan dilakukannya penyetaraan jabatan? Usulan penyetaraan jabatan disampaikan paling lambat 30 Juni 2020. Kecuali ada kebijakan terbaru lain terkait dengan perpanjangan waktu penyetaraan jabatan. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah penyetaraan jabatan dilakukan dengan menyetarakan pangkat yang melekat pada pejabat administrasi? Jawabannya tidak.
penyetaraan jabatan hanya dilakukan terhadap jabatan yang diduduki oleh pejabat administrasi ke dalam jenjang jabatan fungsionalnya yang setara. Apabila pangkat berada di bawah kepangkatan atau di atas kepangkatan dalam jenjang jabatan fungsional yang disetarakan, pejabat fungsional tetap melaksanakan tugas jabatan fungsional pada jenjang jabatan yang disetarakan dengan ketentuan sebagai berikut. Jika pejabat ingin menduduki jabatan fungsional sesuai pangkatnya saat ini, maka penyesuaian perlu dilakukan lewat mekanisme in passing sesuai dengan ketentuan in passing dalam Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Formasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018. Adapun kenaikan pangkat dalam penyetaraan jabatan hanya diberikan kepada pejabat administrasi yang masih memiliki hak untuk naik pangkat pada jabatan administrasi sebelumnya. Kenaikan pangkat tidak dapat diberikan kepada pejabat administrasi yang sudah menduduki pangkat tertinggi pada jabatan administrasinya. Pejabat administrasi pelaksana eselon 5, pengawas dan administrator yang telah menduduki pangkat tertinggi pada jabatan administrasinya hanya dapat diberikan mekanisme kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi dari jenjang jabatan fungsional penyetaraannya. Sementara pejabat administrasi yang telah menduduki pangkat tertinggi pada jabatan administrator namun masih di bawah pangkat tertinggi pada jenjang jabatan penyetaraannya, yakni ahli media, dapat diberikan kenaikan pangkat lebih tinggi dalam jenjang jabatannya. Dalam hal ini, penjabatan administrasi tentu diwajibkan mengumpulkan angka kredit kumulatif pada jenjang jabatannya sebesar kebutuhan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Adapun kebutuhan kredit sesuai jenjangnya adalah sebagai berikut. Bagaimana dengan pejabat administrasi yang menduduki pangkat yang lebih rendah dari norma pangkat pada jenjang jabatan fungsionalnya? Pejabat ini akan diberikan kenaikan pangkat sebagaimana ketentuan persentase angka kredit penyetaraan jabatan bagi pejabat administrasi dalam penyetaraan jabatan yang masih memiliki hak untuk naik pangkat pada jabatan administrasi sebelumnya. Adapun sedikit catatan untuk hal ini adalah sebagai berikut. Untuk pejabat administrasi yang telah diusulkan mendapat kenaikan pangkat pilihan pada saat penyetaraan jabatan, tetap mendapatkan kenaikan pangkat pilihannya meskipun sudah diangkat dalam jabatan fungsionalnya melalui penyetaraan jabatan. Sementara pejabat administrasi yang belum diusulkan mendapat kenaikan pangkat pilihan, kenaikan pangkat dijalankan sesuai dengan ketentuan kenaikan pangkat pada penyetaraan jabatan. Berikutnya kita akan membahas angka kredit. Perhitungan angka kredit bagi pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dilakukan berdasarkan jenis perhitungan angka kredit yang berlaku pada jabatan fungsional yang dimaksud yaitu Dengan demikian, angka kredit penyetaraan jabatan dengan sistem konvensional adalah sebagai berikut. B. Sistem angka kredit konversi atau integrasi SKP, di mana angka kredit merupakan akumulasi dari angka kredit persentase penyetaraan jabatan ditambah dengan angka kredit pangkat sebelumnya dalam satu jenjang jabatan yang diduduki, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut. Berikut adalah contoh perhitungan perolehan angka kredit bagi pejabat administrasi dengan pangkat tertinggi yang mengalami penyetaraan jabatan. Besaran angka kredit yang ditetapkan yaitu sebesar nilai angka kredit kumulatif pada pangkat 1 tingkat lebih rendah daripada pangkat tertinggi pada jenjang jabatan yang sedang diduduki dengan angka kumulatif kredit kepangkatan-kepangkatan sebelumnya pada jenjang yang diduduki. Berikut adalah tabel perhitungannya.
Sementara berikut ini adalah contoh perhitungan perolehan angka kredit bagi pejabat administrasi dengan pangkat lebih rendah daripada norma pangkat pada jenjang jabatan penyetaraannya. Angka kredit diberikan sebagaimana ketentuan persentase angka kredit penyetaraan jabatan bagi pejabat administrasi yang masih memiliki hak untuk naik pangkat pada jabatan administrasi sebelumnya dan sesuai jenjang jabatan fungsional yang sedang diduduki. Berikut perhitungannya. Tampak kemudian bahwa perolehan kredit bagi pejabat administrasi pangkat lebih rendah bisa lebih besar dari perolehan pangkat angka kredit pejabat administrasi dengan pangkat normatif dalam jenjang jabatannya. Hal ini karena pejabat administrasi dengan pangkat lebih rendah akan memiliki jumlah kepangkatan lebih banyak. Berikut ini adalah contoh perhitungan perolehan angka kredit bagi pejabat administrasi dengan masa kepangkatan kurang dari 1 tahun. Angka kredit diberikan dengan persentase sebesar 0% dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat pada jenjang yang disetarakan. Perhitungannya digambarkan sebagai berikut. Angka kredit pada sistem konversi dan integrasi memiliki nilai akumulasi sebesar 0 karena tidak terdapat jenjang di bawahnya karena akumulasi angka kredit dalam sistem konversi dan integrasi dihitung dalam satu jenjang jabatan. Berikut ini adalah contoh perhitungan perolehan angka kredit bagi pejabat administrasi dengan masa kepangkatan lebih dari 4 tahun dan diberikan kenaikan pangkat reguler. Angka kredit diberikan dengan persentase sebesar 100% dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat pada jenjang yang disetarakan. Perhitungannya digambarkan dalam tabel berikut. Berikutnya kita akan membahas lebih dalam soal kaitan antara aspek pendidikan dengan perhitungan angka kredit penyetaraan jabatan. Untuk jabatan fungsional, dengan penilaian konversi dan integrasi, pendidikan tidak ditetapkan nilai dalam angka kredit. Namun untuk penilaian berbasis konvensional yaitu pendidikan jenjang S1, pendidikan ditetapkan nilai dalam angka kredit senilai 100. Untuk pejabat administrasi dengan kualifikasi pendidikan S2 atau S3 dan telah dilakukan penyesuaian ijazah dan pangkatnya sebelum penyetaraan jabatan, nilai pendidikan ditetapkan sebesar nilai pendidikan jenjang S1 senilai 100. Namun, jika belum dilakukan penyesuaian, ijazah S2 atau S3 dapat diusulkan sebagai nilai pengembangan profesi yaitu 25% dari angka kredit kumulatif kebutuhan kenaikan pangkat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2019. Untuk penghasilan, pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan diberikan penghasilan sesuai ketentuan undang-undang yang terdiri dari gaji, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja atau penghasilan lain yang melekat pada jabatan. Adapun kelas jabatan fungsional penyetaraan jabatan ditetapkan sama dengan kelas jabatan administrasi sebelumnya. Sementara dalam hal kelas jabatan fungsional lebih tinggi, kelas jabatan fungsional penyetaraan jabatan dapat ditetapkan serendah-rendahnya sama dengan kelas jabatan administrasi sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan. Menyangkut tugas dan fungsi koordinasi, pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dapat diberikan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi sejak pejabat fungsional duduk dalam jabatan fungsional sebagai tugas tambahan yang bersangkutan akan diberikan dengan angka kredit 25% dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit. Pemberian tugas tersebut dapat sebagai A. Koordinator atau B. Subkoordinator. Adapun penilaian terhadap tugas tambahan tersebut dilaksanakan setelah yang bersangkutan menjalankan tugas jabatannya paling kurang dalam satu periode penilaian kinerja jabatan fungsional. Pada masa transisi penyetaraan jabatan, tugas dan fungsi koordinasi diberikan kepada pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan. Tugas ini tidak menetap dan didasarkan pada kebutuhan pelaksana tugas pada masing-masing unit instansi pemerintah. Pejabat fungsional hasil penyetaraan juga dapat tidak memperoleh tugas dan fungsi koordinasi apapun selama tidak diperlukan.
Instansi pembina jabatan fungsional kemudian perlu melakukan upaya pembinaan terhadap pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi. Pemenuhan pengembangan kompetensi ini salah satunya adalah dengan melakukan diklat fungsional setelah pelantikan. Dan jika jabatan yang mensyaratkan sertifikasi kompetensi tertentu belum terpenuhi pada saat pelantikan, pejabat fungsional wajib mengikuti dan memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan terkait. Pertanyaan terakhir, dapatkah instansi pembina atau instansi pemerintah mengusulkan jabatan fungsional baru dalam proses penyetaraan jabatan? Ya, jika diperlukan, hal ini bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan tata cara pengusulan dan penetapan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Formasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional. Instansi pemerintah yang dapat mengusulkan jabatan fungsional adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non-struktural yang memiliki dan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sesuai bidang jabatan fungsional. Semua regulasi penyederhanaan birokrasi diharapkan dapat mewujudkan eksekusi kebijakan dan kinerja pemerintah yang lebih aktif, efektif, efisien, dan profesional.